Sedap, Gus Yakut bakal sertifikasi penceramah memakai TWK. Kadrun panik. Ditulis Manuel di siwar.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Menteri Agama Gus Yakut ini adalah sosok yang fenomenal. Dia ini adalah menteri semua agama. Dia mau melakukan sertifikasi penceramah lewat tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pemberitaan yang dituliskan oleh Binti Mufarida dari Sindonews pada tanggal 1 Juni 2021 menuliskan hal tersebut. Jadi, ini bukan hoax. Yakut Kholil Qomas menegaskan dalam rangka moderasi atau bermoderator, dai-dai dan penceramah harus disertifikasi wawasan kebangsaan. Dia mengatakan bahwa sertifikasi ini terkait dengan uji kompetensi penceramah. Kita tahu bahwa sekarang di Indonesia telah disusupi oleh paham-paham radikalisme. Paham yang mengajarkan bahwa cinta tanah air itu tidak ada dalilnya. Felix Xiao yang sempat bicara itu, dedengkot ormas yang sudah dibubarkan karena anti Pancasila, yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, pernah mencuitkan bahwa bela negara ini tidak ada dalilnya. Ini adalah sebuah statement atau pernyataan yang sudah lama ada di negara ini. Mereka tinggal di negara ini, makan dari tanah air Indonesia, hidup enak di sini, mendapatkan kartu tanda penduduk di sini, tetapi ternyata isinya kebencian dan menghasut, mencoba untuk membuat Pancasila menjadi semacam pemahaman kafir. Dengan keberadaan Menteri Agama Gus Yakut ini bagai embun segar di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sekaligus bagaikan angin gurun bagi para kadrun seperti Novel Baswedan yang gagal tes wawasan kebangsaan dan juga teman-temannya, Felix Xiao yang pernah diundang berceramah di Balai Kota saat Anies Baswedan memimpin. Jadi dari fakta ini kita tahu bahwa paham radikalisme ini sudah berakar di Balai Kota dan KPK. Makanya tidak heran jika ada 75 kadal gurun yang gagal tes wawasan kebangsaan. Menteri Agama Gus Yakut mengatakan, dalam melakukan moderasi beragama ada bimbingan yang harus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan bimbingan kepada para dai dengan menggandeng peran organisasi masyarakat Islam dan lembaga dakwah. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para dai-dai juga sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama yang dicanangkan dalam RPJMN 2020 hingga 2024. Sehingga para dai-dai yang sudah mengikuti BIMTEK akan memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Dan diharapkan kepada para dai-dai yang sudah terbina akan bertambah wawasan serta kompetensi keilmuannya dan memiliki integritas kebangsaan yang sangat tinggi, sehingga untuk mensiarkan dakwah langsung pada masyarakat tempatnya berdomisili melalui pendekatan kultur, budaya setempat. Ujar Gus Yakut dalam rapat kerja dengan DPR RI di Komisi 8. Menteri Agama Gus Yakut ini adalah sosok yang benar-benar memahami betul keadaan bangsa ini yang sedang sakit dan dimabuk agama. Jadi kalau dimabuk cinta membuat kita menjadi waras, tetapi kalau dimabuk agama membuat kita menjadi gila. Kita nggak bicara hanya dalam agama tertentu, semua agama memang begitu. Kita ambil contoh saja agama Kristen. Kita sengaja ambil contoh Kristen karena kebetulan yang menulis di video ini adalah agama Kristen. Di agama Kristen ada saja pendeta-pendeta radikal nggak jelas yang dulu koar-koar dalam nama Tuhan meminta badai pandemi diam. Dan tenanglah,
tetapi ternyata malah makin mengganas. Jadi inilah akibat dari tidak pahamnya pendeta dengan ilmu pengetahuan dan integrasi dengan berbagai bidang. Jadi diharapkan dengan adanya tes wawasan kebangsaan, para pembicara baik dari berbagai agama seperti agamanya Felix Xiao sampai agamanya pendeta tukang usir copet bikin mereka nggak ada di panggung. Jadi kita berharap apa yang dijadikan wacana oleh Menteri Agama Gus Yakut di dalam rapat Komisi 8 DPR RI ini bisa berjalan dengan baik. Jadi nggak ada tuh orang-orang yang koar-koar untuk mengharamkan menyanyikan Indonesia Raya. Tidak ada orang-orang yang berkoar di atas mimbar usir copet tetapi ternyata malah menjadi klaster seminari. Sehingga negara ini bisa hidup dengan baik, menghadapkan agama dengan ilmu pengetahuan. Ada lagi yang mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan atau TWK adalah cara untuk membungkam para koruptor terbaik. Sungguh dungu, kata Rocky Gerung. Ngomong-ngomong, mana suara ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang lolos tes minta pelantikan ditunda? Munafik juga kalian ya. Ternyata dilantik juga karena takut kena sanksi. Ya, kenapa nggak mundur kalau berani? Berani karena benar kan? Agamamu apa sih? Yang Kristen juga kalau gagal tes ya terima saja. Artinya bodoh. Maka tes wawasan kebangsaan atau TWK bisa dijadikan cara untuk menyaring para radikalis macam pengikut Felix Xiao dan pendukung Anies Baswedan lainnya. Penceramah di tempat ibadah harus tersertifikasi. Jadi, apa kalau mau dikata apa yang telah dilakukan oleh Menteri Agama Gus Yakut Kholil Qomas telah sesuai dengan aturan agama? Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.